Pernahkah kamu merasa kecewa karena seseorang tidak berbuat seperti yang kamu harapkan? Kita sering tidak sadar bahwa sebagian besar luka hati berasal dari ekspektasi bukan dari kenyataan. Kita berharap orang lain mengerti, padahal mereka sibuk dengan hidupnya sendiri. Kita berharap orang lain berlaku adil, padahal dunia ini tidak selalu memihak. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa ketenangan sejati datang ketika kita berhenti menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal di luar kendali kita, termasuk pada sikap dan perlakuan orang lain. Sebab yang benar-benar kita miliki hanyalah pikiran dan tindakan kita sendiri. Di arah mindset, kita belajar untuk mengarahkan pikiran, bukan menuntut dunia berubah sesuai kemauan kita. Karena ketika pikiran terkendali, hati akan lebih damai. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membicarakan 9 hal yang sebaiknya tidak pernah kamu harapkan dari orang lain, bukan untuk menjadi dingin, tetapi untuk membebaskan dirimu dari rasa kecewa yang tidak perlu. Ada satu hal yang sering membuat kita kecewa, lelah, bahkan merasa tidak berharga, itu ketika kita sudah berusaha sekuat tenaga, tapi tidak ada satupun yang melihat. Tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan. Kita bekerja keras, berharap setidaknya ada yang berkata, "Kamu hebat." Kita menolong orang, berharap mereka mengingatnya. Kita memberi yang terbaik, berharap ada yang menghargai. Dan ketika itu tidak terjadi, kita merasa kosong, seolah semua kerja keras itu sia-sia. Disinilah filosofi Stoik memberi tamparan lembut. Mengapa kamu menyerahkan rasa berharga dirimu pada pendapat orang lain? Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika kamu senang dipuji, berarti kamu menyerahkan kebahagiaanmu pada orang yang memujimu." Kata-kata ini sederhana, tapi dalam. Karena pujian itu seperti cuaca, tidak bisa kita kendalikan. Hari ini bisa cerah, besok bisa hujan. Hari ini orang memujimu, besok mereka lupa kamu pernah ada. Kenyataannya, pengakuan itu rapuh. Bahkan orang yang tulus pun bisa lupa memberi apresiasi. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka sibuk dengan hidupnya sendiri. Sama seperti kita yang kadang lupa menghargai orang lain. Mereka pun manusia biasa. Jika kita terlalu berharap validasi dari luar, kita akan terjebak dalam siklus haus pengakuan. Kita bekerja bukan lagi untuk tujuan, tapi untuk tepuk tangan. Kita berbuat baik bukan lagi untuk kebaikan itu sendiri, tapi untuk mendapat label orang baik. Dan itu berbahaya, karena begitu pengakuan tidak datang, semangat kita runtuh. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa sumber kekuatan ada di dalam diri. Nilai dari tindakan kita ditentukan oleh ketulusan dan kesesuaian dengan prinsip, bukan oleh seberapa banyak orang yang mengetahuinya. Kalau kamu berbuat baik dan tidak ada yang melihat, kebaikan itu tetap nyata. Kalau kamu bekerja keras dan tak ada yang mengakui, kerja keras itu tetap membentukmu. Bayangkan, seorang petani yang menanam pohon. Dia tidak menanam karena ingin dipuji, tapi karena tahu suatu hari pohon itu akan berbuah. Bahkan, jika tidak ada orang yang tahu dia yang menanamnya, buahnya tetap akan memberi manfaat. Begitu pula kita, tindakan baik, kerja keras, dan integritas itu adalah benih yang kita tanam untuk membentuk karakter kita. Bukan sekadar citra di mata orang lain. Bukan berarti kita harus menolak semua pujian. Pujian bisa menjadi bonus yang menyenangkan, tapi jangan biarkan itu menjadi bahan bakar utama. Biarkan motivasi utamamu datang dari keyakinan bahwa yang kamu lakukan adalah benar, meskipun tidak ada yang melihat. Ketika kita berhenti mengharapkan pengakuan, kita akan merasa lebih bebas. Kita tidak lagi terikat pada opini orang yang sering berubah seperti arah angin. Kita bisa fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan: pikiran kita, pilihan kita, dan sikap kita terhadap hasil. Itu sebabnya, di arah mindset, kita selalu mengingatkan, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Jangan biarkan pikiranmu terimbang-ambing oleh pujian atau kekecewaan karena tidak dipuji. Nilaimu tidak berkurang hanya karena tidak ada yang mengakuinya. Suatu saat nanti, mungkin ada orang yang datang dan berkata, "Aku melihat apa yang kamu lakukan. Terima kasih." Itu indah. Tapi bahkan jika itu tidak pernah terjadi, kamu tetap utuh. Karena nilai dirimu tidak berasal dari pengakuan orang lain. Nilai itu lahir dari bagaimana kamu menjalani hidup sesuai dengan prinsip yang kamu pegang. Jadi, jangan berharap semua orang mengakui usahamu. Karena yang terpenting bukan seberapa keras dunia bertepuk tangan, tapi seberapa damai hati kita ketika menjalani hidup ini. Salah satu kesalahpahaman terbesar dalam hidup adalah menganggap bahwa orang lain akan mengerti kita sepenuhnya. Kita sering berharap ada seseorang yang bisa membaca isi hati kita, merasakan sakit yang kita rasakan, atau memahami keputusan yang kita ambil tanpa perlu banyak penjelasan.
Kadang, kita merasa, kalau dia sayang sama aku, dia pasti paham. Atau, kalau dia benar-benar peduli, dia pasti mengerti. Lalu ketika itu tidak terjadi, kita kecewa, bahkan marah. Padahal, kebenaran yang harus kita terima adalah ini. Tidak ada satupun manusia yang bisa sepenuhnya memahami manusia lain. Bahkan orang terdekat sekalipun pasangan, sahabat, atau keluarga, tetaplah melihat kita dari sudut pandang mereka, bukan dari dalam pikiran kita. Filosofi Stoik mengingatkan bahwa setiap orang membawa beban pikirannya sendiri, dan setiap orang melihat dunia melalui lensa pengalamannya. Hal yang bagi kita jelas, bagi orang lain bisa tampak kabur. Hal yang bagi kita terasa besar, bagi orang lain bisa terasa sepele. Kita sering lupa bahwa pikiran kita terbentuk dari ribuan pengalaman, luka, pelajaran dan kebiasaan yang unik hanya untuk kita. Tidak ada orang yang menjalani hidup persis seperti yang kita jalani. Jadi wajar kalau mereka tidak bisa sepenuhnya mengerti mengapa kita merasa atau bertindak seperti ini. Masalahnya, ketika kita mengharapkan pemahaman total, kita membuat jebakan bagi diri sendiri. Kita menuntut sesuatu yang secara realistis mustahil. Dan ketika tuntutan itu tidak terpenuhi, kita terluka bukan karena orang lain kejam, tapi karena kita menggantungkan ketenangan hati pada hal yang berada di luar kendali kita. Marcus Aurelius pernah menulis, kita semua saling terhubung sebagai manusia, tapi pikiran kita tetap milik kita sendiri. Kalimat itu mengingatkan bahwa meski kita hidup berdampingan, pikiran kita tetap wilayah pribadi yang tak bisa dimasuki sepenuhnya oleh siapapun. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, berhenti menuntut orang lain untuk selalu mengerti. Kedua, belajarlah menjelaskan apa yang kita rasakan dengan tenang, tanpa marah, tanpa berharap mereka akan mengerti 100%. Tugas kita adalah menyampaikan dengan jelas, bukan memastikan mereka memahaminya secara total. Ketiga, berlatih menerima kenyataan bahwa terkadang kita akan disalahpahami, bahkan niat baik pun bisa dianggap buruk. Bahkan keputusan yang sudah kita pikirkan matang-matang bisa dinilai egois oleh orang yang tidak melihat prosesnya. Dan itu bukan akhir dunia. Ketika kita menerima bahwa orang lain punya keterbatasan dalam memahami kita, hati akan lebih ringan. Kita berhenti memaksa dunia untuk melihat dari sudut pandang kita, dan mulai fokus pada hal yang bisa kita kendalikan, yaitu kejelasan pikiran, keteguhan hati, dan ketenangan sikap. Di arah mindset, kita selalu kembali pada satu prinsip: arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Mengarahkan pikiran berarti melepaskan ekspektasi yang tidak realistis. Ketenangan datang ketika kita tidak lagi marah hanya karena orang lain gagal memahami kita. Karena pada akhirnya, tidak masalah jika dunia tidak sepenuhnya mengerti jalan pikiranmu. Yang lebih penting adalah, apakah kamu sendiri memahami dirimu? Dan apakah kamu menjalani hidup sesuai nilai yang kamu pegang? Pemahaman dari orang lain hanyalah bonus. Jadi, terimalah bahwa tidak semua orang bisa memahami perasaan dan jalan pikiranmu. Karena yang paling berharga bukanlah dimengerti, tapi tetap teguh meski tidak dimengerti. Kita semua tumbuh dengan pemahaman bahwa hidup seharusnya adil. Bahwa jika kita berbuat baik, kita akan diperlakukan baik. Jika kita bekerja keras, kita akan mendapat imbalan yang setimpal. Jika kita jujur, kita akan dipercaya. Sayangnya, kenyataan sering menunjukkan hal yang berbeda. Kita melihat orang yang licik justru naik jabatan, sementara yang jujur tersingkir. Kita melihat orang yang malas, justru mendapatkan keberuntungan besar, sementara yang bekerja keras tetap berjuang. Kita melihat orang yang menyakiti tetap bebas berjalan, sementara yang terluka harus menanggung penderitaan. Inilah titik di mana banyak orang mulai merasa pahit terhadap hidup. Kita berkata dalam hati, tidak adil, dan memang benar jika ukurannya adalah versi keadilan yang kita buat di kepala. Tapi filosofi Stoik mengajarkan sesuatu yang mungkin sulit kita terima di awal. Dunia tidak pernah berjanji untuk berlaku adil. Menurut standar kita, alam semesta berjalan dengan hukumnya sendiri, bukan dengan daftar harapan kita. Marcus Aurelius menulis, berhenti berharap dunia berlaku adil menurutmu. Terimalah dunia sebagaimana adanya, dan gunakan apa yang terjadi untuk membentukmu. Kalimat ini tidak berarti kita harus pasrah menerima ketidakadilan, tetapi kita harus bijak memilah mana yang bisa kita ubah, dan mana yang hanya membuang tenaga jika kita lawan. Masalahnya, banyak orang menghabiskan hidupnya untuk marah pada hal-hal yang tidak bisa mereka kendalikan. Mereka terus mengulang cerita ketidakadilan yang menimpa mereka, seperti luka yang tidak mau sembuh. Padahal, kemarahan itu tidak mengubah masa lalu, hanya meracuni masa kini.
Stoikisme mengajarkan untuk menerima kenyataan, bukan untuk menyerah, tapi agar kita bisa bergerak dengan kepala jernih. Kalau ada ketidakadilan yang memang bisa kita perbaiki, perbaikilah. Tapi jika itu di luar jangkauan kita, lepaskanlah. Keadilan versi kita seringkali berbeda dari versi orang lain. Apa yang kita anggap pantas, belum tentu dianggap pantas oleh orang lain. Bahkan hukum yang berlaku di satu tempat, bisa berbeda di tempat lain. Ini bukti bahwa adil adalah konsep yang lentur, bukan kebenaran mutlak yang sama untuk semua orang. Ketika kita melepaskan tuntutan bahwa dunia harus mengikuti aturan kita, kita akan lebih tenang. Kita akan berhenti terjebak pada pikiran, mengapa ini terjadi padaku? Dan mulai bertanya, apa yang bisa aku lakukan dengan situasi ini? Itulah pergeseran dari korban keadaan menjadi pengendali respon di arah mindset. Kita percaya bahwa ketenangan datang bukan dari dunia yang adil, tapi dari pikiran yang siap menghadapi dunia apa adanya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Keadilan sempurna mungkin tidak pernah kita temukan di dunia ini. Tapi kita bisa berusaha menjadi pribadi yang adil dalam lingkup kita sendiri. Kita bisa memilih untuk jujur, meski kejujuran itu tidak selalu dihargai. Kita bisa memilih untuk menghormati orang lain, meski kita tidak selalu dihormati. Kita bisa memilih untuk membantu, meski tidak semua bantuan dibalas dengan biji. Keadilan bukan lagi sesuatu yang kita tunggu dari luar, tapi sesuatu yang kita hidupkan dari dalam. Jadi, berhentilah berharap dunia berjalan sesuai prinsip adil. Versi kita, dunia akan berjalan seperti biasanya, tidak selalu adil, tidak selalu logis, tapi selalu memberi kita kesempatan untuk memilih respon yang bijak. Dan itulah satu-satunya keadilan yang benar-benar ada dalam kendali kita. Ada satu hal yang sering membuat hati kita remuk ketika kita sudah berbuat baik, tapi yang kembali bukanlah kebaikan, melainkan pengkhianatan, ketidakpedulian, atau bahkan luka. Kita membantu teman saat dia kesulitan, tapi ketika kita butuh, dia menghilang. Kita memberi waktu, tenaga, bahkan hati, tapi yang kita terima adalah sikap dingin, seolah semua itu tidak pernah terjadi. Di titik itulah kita bertanya-tanya, mengapa? Bukankah seharusnya kebaikan dibalas dengan kebaikan? Sayangnya, hidup tidak berjalan seperti rumus matematika. Kebaikan tidak otomatis menghasilkan balasan setimpal. Filosofi Stoik memberi pengingat yang sederhana, tapi penting. Lakukan kebaikan karena itu benar, bukan karena berharap balasan. Epictetus pernah berkata, janganlah kamu menjadi seperti pedagang yang memberi untuk mendapat keuntungan. Berikanlah tanpa mengharap kembali. Kalimat ini mengajak kita untuk mengubah cara pandang dari memberi untuk mendapat menjadi memberi. Karena itu, selaras dengan nilai hidup kita. Masalahnya, banyak dari kita memberi dengan harapan yang dayam-dayam kita simpan di dalam hati. Kita mungkin tidak meminta balasan secara terang-terangan, tapi di dalam hati, kita berharap minimal rasa terima kasih, minimal pengakuan, minimal sikap baik kembali. Dan saat itu tidak datang, kita merasa dikhianati. Padahal, kebaikan yang tulus tidak memerlukan saksi. Ia tetap bernilai, bahkan jika dunia tidak mengetahuinya. Ia tetap bermakna, bahkan jika orang yang kita bantu tidak menghargainya, karena kebaikan sebelum menjadi hadiah untuk orang lain adalah pembentuk karakter bagi diri kita sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis, ketika kamu memberi kebaikan, itu sudah cukup. Jangan menuntut lebih. Kalimat ini tidak berarti kita harus menutup mata terhadap perilaku buruk, tapi ia mengingatkan bahwa kebaikan kita tidak boleh bergantung pada perilaku orang lain. Jika orang membalas dengan buruk, itu adalah cerminan mereka, bukan alasan untuk kita berhenti berbuat baik. Berbuat baik lalu disakiti memang menyakitkan. Tidak ada yang menyangkal itu. Tapi disinilah letak latihan mental seorang stoik menghadapi realitas bahwa manusia bisa lupa, bisa berubah, dan bisa mengkhianati. Tanpa membiarkan itu mengubah nilai yang kita pegang, kita perlu menerima bahwa kebaikan seringkali berjalan satu arah. Dan itu tidak membuatnya sia-sia. Bahkan, terkadang kebaikan yang tidak dihargai justru melatih kita untuk memberi dengan hati yang murni. Kebaikan yang tidak diakui, tapi tetap kita lakukan, adalah bukti bahwa kita mengarahkan hidup berdasarkan prinsip, bukan berdasarkan keuntungan. Di arah mindset, kita percaya bahwa ketenangan datang saat kita melepaskan harapan akan balasan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Jangan biarkan kecewa memadamkan niat baik, karena yang benar-benar kita kendalikan adalah apa yang kita lakukan, bukan bagaimana orang membalasnya. Maka, teruslah berbuat baik, meski kebaikan itu tak kembali. Karena tujuan kebaikan bukanlah untuk mendapat tepuk tangan atau ucapan terima kasih,
tapi untuk menjaga siapa diri kita sebenarnya. Dan selama kita tidak kehilangan itu, kita tidak pernah benar-benar rugi. Ada satu keyakinan yang sering membuat kita terhantam realitas dengan keras, keyakinan bahwa jika seseorang setia kepada kita sekarang, dia akan selalu setia selamanya. Kita membangun harapan bahwa selama kita baik, selama kita tulus, selama kita ada untuk mereka, mereka pun akan tetap di sisi kita. Tapi hidup mengajarkan pelajaran yang kadang pahit. Loyalitas manusia tidak selalu bertahan selamanya. Bahkan orang yang pernah berjanji tidak akan meninggalkan kita bisa berubah pikiran. Bahkan sahabat yang pernah berkata kita seumur hidup bersama bisa menjauh. Bukan selalu karena pengkhianatan. Kadang hanya karena hidup membawa mereka ke arah yang berbeda. Di titik inilah filosofi Stoik mengingatkan kita, segala sesuatu di dunia ini sementara, termasuk kesetiaan manusia. Bukan berarti semua orang akan berkhianat, tapi kita harus siap menerima bahwa hubungan, komitmen, dan ikatan bisa berubah seiring waktu, jarak, dan keadaan. Marcus Aurelius menulis, semua yang ada padamu hari ini, suatu saat akan hilang atau berubah. Itu adalah hukum alam. Kalimat ini tidak hanya berlaku pada harta, tapi juga pada hubungan. Orang datang dan pergi, bukan selalu karena mereka jahat, tapi karena manusia punya jalan hidup masing-masing. Masalahnya, kita seringkali menaruh rasa aman kita pada kesetiaan orang lain. Kita berpikir, dia tidak akan kemana-mana, jadi aku aman. Padahal, rasa aman yang sejati tidak pernah datang dari orang lainnya, harus datang dari kemampuan kita berdiri tegak. Bahkan saat sendirian, Stoikisme mengajarkan bahwa kita boleh menghargai kesetiaan, tapi jangan pernah menganggapnya hak milik. Kesetiaan adalah hadiah yang indah saat ada, tapi ia bukan jaminan seumur hidup. Dengan memahami ini, kita akan lebih bijak dalam menikmati hubungan. Kita akan lebih menghargai momen, tanpa mengikatnya dengan tuntutan harus selamanya. Kadang, perubahan kesetiaan datang karena ujian hidup. Saat kita jatuh, tidak semua orang mau tetap tinggal. Kadang datang karena godaan kesempatan, atau keuntungan yang membuat orang memilih jalan lain. Kadang datang karena perubahan hati yang bahkan mereka sendiri tidak rencanakan. Dan ya, itu menyakitkan. Tapi rasa sakit itu akan berlipat ganda jika kita tidak siap mental untuk menerima bahwa ini adalah bagian alami dari hidup di arah mindset. Kita belajar untuk menempatkan kesetiaan pada tempatnya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Artinya, nikmati kesetiaan saat ia hadir. Tapi jangan membuatnya menjadi tiang tunggal yang menyangga seluruh kebahagiaanmu. Karena jika tiang itu runtuh, hidupmu akan ikut runtuh. Lebih baik kita membangun diri agar tetap tegak meski kesetiaan orang lain berubah. Karena satu-satunya kesetiaan yang benar-benar bisa kita pastikan adalah kesetiaan kita pada prinsip hidup. Selama kita setia pada nilai yang kita pegang, kejujuran, integritas, keteguhan hati kita tidak akan kehilangan arah. Meski orang di sekitar kita berubah, maka jangan kaget jika suatu hari seseorang yang dulu selalu di sampingmu tiba-tiba memilih jalan berbeda. Jangan biarkan itu membuatmu sinis terhadap semua orang. Sebaliknya, lihatlah itu sebagai pengingat bahwa hidup terus bergerak dan setiap orang punya hak untuk menentukan jalannya. Kesetiaan tanpa batas adalah harapan yang indah, tapi juga rapuh. Jadi hargailah ketika ia ada, dan relakan jika ia pergi. Karena yang membuat kita kuat, bukanlah siapa yang selalu ada, tapi kemampuan kita untuk tetap berdiri ketika mereka sudah tidak lagi di sisi kita. Salah satu sumber frustrasi terbesar dalam hidup adalah ketika kita berusaha mengubah orang lain, tapi mereka tidak berubah. Kita mengira, kalau kita cukup sabar, cukup sayang, atau cukup memberi contoh, mereka akan melihat kebenaran dan meninggalkan kebiasaan buruk mereka. Kita berkata dalam hati, kalau dia mencintaiku, dia pasti berubah. Atau, kalau dia menghargai hubungan ini, dia akan memperbaiki sikapnya. Dan ketika itu tidak terjadi, kita kecewa, marah, bahkan merasa dikhianati. Filosofi Stoik mengingatkan kita pada satu kebenaran pahit, tapi membebaskan. Kita tidak punya kuasa penuh atas pikiran, perasaan, dan pilihan orang lain. Epictetus pernah berkata, kamu bisa memberi nasihat terbaik, tapi keputusan tetap di tangan mereka. Artinya, tidak peduli seberapa tulus niat kita. Perubahan adalah pintu yang hanya bisa dibuka dari dalam. Masalahnya, kita sering mengikat kebahagiaan kita pada keberhasilan orang lain berubah sesuai ekspektasi kita. Kita merasa akan tenang jika mereka berhenti merah-merah, akan bahagia jika mereka berhenti berbohong, akan damai
jika mereka menjadi lebih dewasa. Tapi jika ketenangan kita bergantung pada perubahan orang lain, kita sedang menyerahkan kendali hidup kita pada faktor yang berada di luar jangkauan kita. Orang berubah bukan karena kita ingin, tapi karena mereka memutuskan untuk berubah. Dan keputusan itu biasanya lahir dari kesadaran pribadi, bukan dari paksaan. Kita bisa memberi masukan, memberi contoh, bahkan memberi peringatan, tapi hasil akhirnya tetap di tangan mereka. Marcus Aurelius menulis, "Tugasmu adalah menjadi teladan, bukan memaksa." Kalimat ini mengajarkan bahwa kita sebaiknya fokus pada mengatur diri sendiri, bukan mengendalikan orang lain. Jika kita berharap mereka berubah hanya untuk membuat kita nyaman, itu bukanlah perubahan sejati, tapi hanya kepatuhan. Dan kepatuhan seperti itu akan hilang begitu tekanan dilepaskan. Kadang, kita harus berani menerima kenyataan bahwa orang mungkin tidak akan pernah berubah. Dan itu berarti kita harus mengambil keputusan. Apakah kita sanggup tetap hidup berdampingan dengan mereka seperti adanya, atau kita harus menjaga jarak demi kesehatan mental kita? Kedua pilihan ini sulit, tapi keduanya lebih realistis daripada menghabiskan hidup menunggu perubahan yang mungkin tidak akan datang. Di arah mindset, kita belajar untuk tidak menggantungkan kebahagiaan pada harapan yang rapuh. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ketenangan datang ketika kita menerima bahwa satu-satunya orang yang benar-benar bisa kita ubah adalah diri kita sendiri. Jika kita ingin hidup lebih damai, mulailah dari mengubah cara kita memandang situasi, bukan memaksa situasi mengikuti kemauan kita. Karena terkadang, melepaskan keinginan untuk mengubah orang lain adalah bentuk perlindungan terbaik untuk hati kita. Maka, berhentilah berharap orang berubah hanya karena kamu ingin. Terimalah bahwa mereka adalah manusia dengan kebebasan penuh atas pikirannya sendiri. Dan gunakan energi yang kamu punya untuk memperbaiki diri, karena perubahan terbesar dalam hidupmu selalu dimulai dari sana. Salah satu alasan kita sering merasa kecewa pada orang lain adalah karena kita mengira mereka akan memperlakukan kita sama seperti kita memperlakukan mereka. Kalau kita jujur, mereka pun akan jujur. Kalau kita setia, mereka pun akan setia. Kalau kita membantu tanpa pamrih, mereka pun akan melakukan hal yang sama. Namun kenyataan tidak selalu begitu. Ada kalanya kita memberi sepenuh hati, tapi menerima setengah hati. Kita menjaga kota-kota agar tidak melukai, tapi mereka bicara seakan tidak pernah memikirkan perasaan kita. Kita hadir saat mereka butuh, tapi mereka tidak terlihat saat kita berada di titik terendah. Rasanya tidak adil, bukan? Tapi filosofi Stoik mengajarkan, jangan menilai dunia hanya berdasarkan standar pribadimu. Orang punya nilai, prioritas, dan cara pandang yang berbeda. Bukan definisi baik atau tulus bagi kita, bisa jadi sangat berbeda bagi mereka. Epictetus pernah berkata, jangan heran jika orang tidak berperilaku seperti yang kamu harapkan. Heranlah jika kamu mengira itu akan selalu terjadi. Kalimat ini menampar kita dengan kenyataan. Ekspektasi bahwa orang akan membalas persis seperti yang kita beri hanyalah resep untuk kekecewaan. Masalahnya, kita sering tanpa sadar menganggap cara kita memperlakukan orang lain sebagai standar universal yang seharusnya diikuti semua orang. Padahal, itu hanya versi kita. Ada orang yang menilai kejujuran sebagai hal utama. Tapi bagi sebagian orang, menjaga perasaan dianggap lebih penting daripada berkata jujur secara langsung. Ada orang yang memberi waktu sebagai bentuk cinta. Tapi ada pula yang mengekspresikan cinta dengan memberi hadiah atau dukungan finansial. Ketika kita mengukur orang lain dengan penggaris kita sendiri, kita akan terus merasa mereka kurang. Dan perasaan kurang itu akan berubah menjadi kekecewaan, bahkan kemarahan. Filosofi Stoik mengajak kita untuk melepaskan ilusi itu. Kita bisa memberi yang terbaik dari diri kita, tapi kita tidak bisa menuntut orang lain memberi dengan cara yang sama. Mereka akan memberi sesuai kapasitas, pemahaman, dan prioritas mereka. Tugas kita adalah menerima bahwa bentuk pemberian itu tidak selalu sesuai ekspektasi, dan memilih apakah kita bisa tetap menghargainya atau tidak. Bukan berarti kita harus menerima perlakuan buruk tanpa batas. Tidak, tapi kita perlu membedakan antara perlakuan buruk dengan perlakuan yang berbeda dari yang kita harapkan. Tidak semua perbedaan berarti kurangnya kasih sayang atau penghormatan. Kadang itu hanya perbedaan bahasa dalam mengekspresikan nilai yang sama. Di arah mindset, kita belajar untuk tidak terjebak dalam jebakan perbandingan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Artinya, kita memilih memberi karena kita percaya itu benar, bukan karena ingin memastikan orang lain membalas dengan cara yang identik. Kalau kita terus mengukur orang lain dengan standar kita, kita akan selalu kecewa.
Tapi, kalau kita menerima bahwa setiap orang punya cara sendiri dalam memberi dan memperlakukan, kita akan lebih tenang. Dan dalam ketenangan itu, kita bisa melihat siapa yang benar-benar peduli meskipun caranya berbeda dari yang kita bayangkan. Maka, berhentilah menuntut orang memperlakukanmu, persis seperti kamu memperlakukan mereka. Karena, yang terpenting, bukan kesemankara, tapi ketulusan niat di balik perlakuan itu. Ada satu keyakinan yang sering kita pegang tanpa sadar, bahwa orang-orang yang dekat dengan kita keluarga, pasangan, sahabat akan selalu ada kapanpun kita membutuhkan mereka. Kita membayangkan, jika suatu hari kita jatuh, mereka akan langsung datang. Jika kita menangis, mereka akan segera menghibur. Jika kita meminta bantuan, mereka akan segera mengulurkan tangan. Tapi realitas seringkali berkata lain. Ada saatnya kita menelepon seseorang di tengah malam, dan mereka tidak menjawab. Ada saatnya kita bercerita tentang masalah besar, tapi tanggapan mereka biasa saja. Ada saatnya kita berharap mereka hadir di momen penting, tapi mereka sibuk dengan hidupnya sendiri. Di titik itu, kita merasa kecewa. Bahkan mungkin kita mulai mempertanyakan hubungan itu. Kalau mereka benar-benar peduli, seharusnya mereka selalu ada. Namun, disinilah filosofi Stoik menampar pelan. Tidak ada seorang pun yang bisa hadir untukmu setiap saat, dan itu wajar. Marcus Aurelius pernah menulis, "Ingatlah bahwa orang lain punya beban yang tak terlihat olehmu." Kalimat ini mengingatkan kita bahwa setiap orang hidup dengan prioritas, masalah, dan keterbatasannya masing-masing. Bahkan orang yang sangat mencintai kita pun punya hal-hal yang tidak bisa ia tinggalkan begitu saja demi selalu berada di sisi kita. Masalahnya, kita sering menganggap ketersediaan sebagai ukuran cinta atau kepedulian. Padahal, seseorang bisa sangat peduli padamu, tapi tetap tidak bisa hadir setiap saat. Bukan karena mereka tidak mau, tapi karena hidup tidak selalu memberi ruang untuk itu. Di sisi lain, mengharapkan orang selalu ada untuk kita bisa membuat kita lupa untuk mengandalkan diri sendiri. Kita menjadi terlalu bergantung pada kehadiran eksternal, sehingga ketika itu tidak ada, kita merasa hancur. Padahal, kemandirian emosional adalah salah satu kekuatan utama yang diajarkan Stoikisme. Epictetus berkata, "Jika kamu ingin bebas, latihlah dirimu untuk tidak bergantung pada hal yang berada di luar kendalimu." Kehadiran orang lain seberapapun pentingnya bagi kita, tetaplah berada di luar kendali kita. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk selalu punya waktu. Kita hanya bisa mengelola cara kita merespons ketika mereka tidak ada. Tentu saja, ini tidak berarti kita menolak bantuan atau menutup diri dari dukungan. Dukungan tetaplah indah, dan kehadiran orang lain bisa menjadi penghiburan besar. Tapi kita perlu melihatnya sebagai bonus, bukan hak yang wajib diberikan setiap saat. Ketika dukungan itu datang, kita akan bersyukur. Dan ketika tidak datang, kita tetap bisa berdiri. Di arah mindset, kita percaya bahwa ketenangan datang ketika kita berhenti menuntut dunia memenuhi jadwal kita. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kita tidak mengukur hubungan dari seberapa sering seseorang hadir, tapi dari kualitas hubungan itu ketika mereka benar-benar ada. Jadi, terimalah bahwa tidak semua orang bisa hadir kapanpun kita butuh. Bukan berarti mereka tidak peduli, tapi karena mereka juga manusia dengan hidupnya sendiri. Belajarlah menguatkan diri, agar ketika dukungan datang, itu menjadi pelengkap. Dan ketika dukungan tidak datang, itu tidak meruntuhkanmu. Karena pada satu-satunya orang yang benar-benar bisa hadir untukmu setiap saat adalah dirimu sendiri. Banyak orang menjalani hidup dengan satu harapan besar yang seringkali diam-diam mereka simpan, bahwa ada seseorang yang akan memprioritaskan kebahagiaan mereka di atas segalanya. Kita ingin pasangan yang selalu membuat kita bahagia. Kita berharap keluarga selalu mengerti kebutuhan kita. Kita ingin sahabat yang selalu ada untuk menghibur kita. Lalu, ketika itu tidak terjadi, kita merasa diabaikan. Kita mulai berpikir, kalau mereka benar-benar sayang, mereka akan memastikan aku bahagia. Namun, disinilah realitas mengajarkan pelajaran yang tidak mudah. Kebahagiaanmu adalah tanggung jawabmu sendiri. Filosofi Stoik menegaskan bahwa meletakkan beban kebahagiaan di pundak orang lain adalah resep pasti untuk kekecewaan. Marcus Aurelius menulis, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu sendiri. Artinya, betapapun baiknya orang di sekitarmu, jika pikiranmu tidak terlatih untuk melihat hal baik dan menerima hal buruk, kamu tidak akan pernah benar-benar bahagia. Masalahnya, banyak dari kita memandang orang lain sebagai sumber utama kebahagiaan. Kita menganggap pasangan adalah alasan kita tersenyum,
Pekerjaan yang menyenangkan adalah penyebab kita puas. Atau teman-teman adalah penghibur utama kita. Tidak ada yang salah dengan menghargai kehadiran mereka. Masalahnya adalah ketika kita menjadikan mereka satu-satunya sumber kebahagiaan. Karena jika mereka pergi atau berubah, seluruh kebahagiaan kita akan runtuh. Epictetus pernah berkata, jika kamu menyerahkan kebahagiaanmu pada orang lain, kamu menyerahkan dirimu menjadi tawanan mereka. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa selama kebahagiaan kita tergantung pada faktor eksternal, kita tidak pernah benar-benar bebas. Bukan berarti kita harus menutup diri dan berhenti membangun hubungan. Justru hubungan yang sehat adalah ketika dua orang saling melengkapi, bukan saling menjadi sumber utama kebahagiaan. Kita boleh menikmati momen indah bersama orang lain, tapi kita harus punya fondasi yang cukup kuat untuk tetap merasa utuh. Ketika momen itu tidak ada, kebahagiaan yang stabil lahir dari sikap batin yang matang, kemampuan untuk menerima kenyataan, mengelola emosi, dan menemukan makna bahkan di tengah kesulitan. Jika kita melatih diri untuk menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, napas yang masih berhembus, tubuh yang masih bergerak, pikiran yang masih bisa belajar, maka kita tidak akan mudah terguncang oleh ketidakhadiran atau perubahan orang lain. Di arah mindset, kita selalu mengingatkan, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ketika pikiran terlatih untuk menemukan ketenangan dari dalam, kebahagiaan tidak lagi menjadi sesuatu yang kita minta dari orang lain, tapi sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Maka, berhentilah berharap kebahagiaanmu menjadi prioritas utama orang lain. Hargai ketika mereka berusaha membuatmu bahagia, tapi jangan jadikan itu satu-satunya pegangan. Karena hanya kamu yang hidup 24 jam sehari bersama dirimu sendiri, dan hanya kamu yang punya kendali penuh atas cara memandang hidupmu. Kebahagiaan adalah tanggung jawab yang tidak bisa didelegasikan. Ambil kendalinya. Rawat pikiranmu. Isi hatimu dengan hal-hal yang memperkuat, bukan sekadar menghibur sementara. Dengen Bikicu. Kebahagiaanmu akan tetap berdiri. Bahkan ketika orang lain tidak sedang berusaha membuatmu bahagia, pada akhirnya, hidup akan selalu memberi kita momen di mana harapan terhadap orang lain tidak terpenuhi. Dan itu bukan tanda bahwa dunia melawan kita, tapi tanda bahwa kita perlu mengarahkan fokus ke hal-hal yang bisa kita kendalikan. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan datang bukan ketika semua orang memenuhi ekspektasi kita, tapi ketika kita berhenti menjadikan ekspektasi itu sebagai syarat untuk bahagia. Ingatlah, kita tidak bisa memaksa orang untuk selalu mengerti, selalu hadir, atau selalu mendahulukan kita. Tapi kita bisa melatih diri untuk tetap tenang, tetap kuat, dan tetap bijak, apapun respon mereka. Karena, seperti yang selalu kami katakan di sini, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Jika kamu merasa pesan ini mengena, dan ingin terus belajar cara menghadapi hidup dengan pikiran yang lebih tenang dan hati yang lebih kuat, silakan ikuti arah mindset. Di sini, kita akan terus berbagi cara berpikir, refleksi, dan filosofi yang bisa membuat hidupmu lebih damai tanpa drama yang tidak perlu. Sampai bertemu di video berikutnya. Tetaplah melangkah, tetaplah mengarahkan pikiranmu, karena ketenangan itu selalu ada di dalam dirimu.